Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri Ma'had Ar-Rahma, hafizakumullahu jami'an, yang semoga senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita tak lupa memuji Allah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang mana pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa makan ya, masih bisa minum, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa berjalan, masih bisa berbicara, dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan perwujudan syukur kita adalah dengan kita mengerjakan amalan-amalan ketaatan. Jangan sampai nikmat melihat dipakai untuk berbuat dosa. Jangan sampai nikmat bisa berjalan dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang haram. Tapi nikmat-nikmat tersebut kita pakai untuk berbuat amal soleh, berbuat amal-amal ketaatan. Seperti apa? Contohnya? Ayo, iya. Seperti apa contohnya? Contoh kita mensyukuri nikmat Allah itu untuk ibadah, untuk amal ketaatan. Contohnya apa? Untuk sholat. Jangan sampai sudah azan tapi masih tidur, main-main. Yang pojok. Itu loh yang sembunyi itu ya. Contohnya apa lagi? Asfi atau Asfi itu ya? Contohnya apa lagi, Asfi? Contoh kita bersyukur kepada Allah. Apa? Berzikir. Tadi sudah zikir sore? Benar tak ini kok kholas-kholas itu ya? Yang zikir sore angkat tangan. Nah, yang sini kok gak ada ini. Fadhkuruni azkurkum. Allah perintahkan
agar kita itu berzikir mengingat Allah, agar kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan petang jangan sampai lupa berzikir kepada Allah. Yang sini tadi kayaknya nggak angkat tangan ya, berarti belum berzikir ya. Belum berzikir karena nggak bisa zikir atau lupa. Padahal kalau kita berzikir azkarus sabah wal masa, itu kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Kita akan dijaga oleh Allah. Dan kalau sudah dijaga oleh Allah, tidak ada yang akan bisa memadharatkan. Meskipun ada orang yang ngirim sihir umpama, ada orang yang mau mencelakai kita lewat sihir atau lewat hal-hal yang semisalnya, itu kalau kita dijaga oleh Allah, mental semuanya. Karena yang menjaga adalah Allah yang maha besar, yang maha berkuasa. Makanya kalau ada orang yang terkena sihir, terkena petaka, itu dikarenakan lupa berzikir kepada dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat itu zikir kepada Allah. Makanya kalau pas waktu-waktu senggang, waktu-waktu kosong, jangan sampai lisan kita itu tidak berzikir. Baik istighfar atau kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Agar apa? Agar lisan kita itu terbiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dan bukan malah yang keluar dari lisan kita itu ucapan-ucapan yang buruk, yang jelek. Karena kalau lisan ini sudah jelek, itu banyak mengantarkan manusia ke dalam api. Jadi faktor yang banyak memasukkan, menjerumuskan manusia ke dalam siksa api neraka itu adalah dikarenakan mulut, dikarenakan lisan, dikarenakan ucapan. Makanya harus sering-sering berzikir kepada Allah. Siapa yang hari ini puasa? Siapa yang semalam sholat malam? Siapa yang hari ini sudah membaca 1 juz? Siapa hari ini yang sudah menolong saudaranya? Saudaranya yang sedang sakit atau sedang kesusahan. Ada? Nolong apa? Oh, gini tadi. Mijiti. Gini, mijitnya. Alhamdulillah. Kalau memang itu dibutuhkan tidak apa-apa. Ya. Sebab Nabi kita bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an.
Jangan sampai meremehkan sekecil apapun kebaikan. Meskipun ada sampah itu yang berceceran di situ, antum ambil. Ada batu yang menghalangi jalan, antum pinggirkan. Itu kadang yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada yang terbiasa sholat 12 rakaat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kalau dibiasakan, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Pengen punya rumah enggak antum? Apalagi rumahnya di surga. Kalau di Surabaya itu ada komplek perumahan elit Citralem, itu enggak semuanya bisa bangun rumah di situ karena miliaran. Itu di dunia enggak ada yang bisa. Dan itu pun dianggap yang elit, apalagi ini di surga. Makanya kalau menginginkan kenikmatan surga itu tidak dengan cara yang malas-malasan. Harus semangat dalam melakukan amal soleh, amal ibadah, amal ketaatan. Masuk masjid baca doa apa enggak? Apa masuk masjid langsung masuk aja? Nah, siapa tadi yang masuk masjid enggak baca doa? Loh, kok banyak yang enggak baca doa ini? Jangan-jangan enggak hafal doanya ini? Siapa yang hafal? Angkat tangan. Apa doanya? Ulangi yang belakang. Bukan tiang, bukan ya. Yang belakang itu lah. Ayo doa masuk masjid. Dengaran enggak? Allahumma aftah li abwaba. Nah, ini masuk masjid kalau terus enggak baca doa, berarti pahalanya hilang begitu saja. Makanya sebenarnya kita itu banyak sekali peluang-peluang untuk mendapatkan pahala. Apalagi antum di ma'had, di pondok pesantren. Itu jangan sampai malah seperti orang yang ada di rumah. Makanya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu hendaknya dirutinkan ibadah-ibadah sehari-hari. Ya kayak tadi zikir pagi dan petang. Sudah hafal semua ya?
Jawabnya kok lemes gini. Sudah hafal semua ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti minta diajari sama musyrif, sama ustadz di sini. Ya. Nah, kita buka pembahasan kita dari kitab Minhaj Al-Muslim, yang mana kita akan masuk pada wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala fi ibtali da'wa wujudi rabbin siwahu au ilahin ghairihi fis samawati au fil ardi. Ini kitab kita ini beda cetakannya ya. Setelah firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, wa fi ayatil mu'minun wa ana rabbukum fattaqun. Nah, setelah itu firman Allah, dalil yang menjelaskan tentang membantah, menyangga adanya Rabb selain Allah. Ya. Atau adanya ilah, sesembahan selain Allah, fis samawati au fil ardi. Jadi ada keyakinan bahwasanya ada sesembahan, ada Tuhan selain Allah, dan itu harus dibantah. Dan dalam Al-Quran sudah ada dalil yang membantah keyakinan tersebut. Keyakinan yang menganggap bahwa ada Tuhan, sesembahan selain Allah. Contohnya apa? Yang ada di masyarakat, sesuatu yang disembah selain Allah. Pohon, matahari, apa? Patung, apa? Bintang, sapi, oh api, sapi juga ada disembah ya, India. Ini menunjukkan bahwasannya manusia itu ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, batu, pohon, hewan. Manusia juga ada yang disembah. Maka dalil Al-Quran yang membantah sesembahan-sesembahan yang lain terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat yang keberapa? 22. Tolong dibaca. Man sayaqra hadhil ayat. Man yaqra hadhil ayat yarfa' yadahu. Man. Tinggal baca aja, ya, tinggal baca aja. Man. Yang segini banyak kok nggak ada yang mau baca toh? Baca. Nam, anta. Al-Anbiya ayat 22. La fasadata.
Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Sekiranya di bumi dan di langit itu ada sesembahan-sesembahan yang banyak selain Allah, maka bumi dan langit pasti akan rusak. Kalau ada Tuhan, kalau ada sesembahan yang banyak jumlahnya. Itu pasti akan rusak. Tuhan yang satu pengennya ini, Tuhan yang lain pengennya itu, Tuhan yang lain lagi pengen yang lain. Akhirnya apa? Matahari jangan sampai terbit dari timur, terbit dari utara aja. Yang satunya nggak pengen, terbit dari barat aja. Yang satunya terbit dari selatan. Ya rusak akhirnya. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Bumi dan langit ini pasti akan rusak, pasti akan binasa, pasti akan hancur. Karena apa? Karena banyaknya jumlah Tuhan. Iya, pasti akan rusak, hancur. Sekarang ini harusnya turun hujan apa jangan turun hujan dulu? Kalau Tuhannya satu, sesembahannya satu, ya sudah. Yang mengatur adalah Tuhan yang satu tadi itu. Tapi kalau ada dua Tuhan, aku pengen sekarang hujan. Tuhan yang lain nggak pengen sekarang hujan, panas dulu aja. Kasihan yang jualan es. Nanti jualan esnya enggak karena hujan. Akhirnya rusak. Hancur bumi dan langit. Makanya yang namanya sesembahan, yang namanya Tuhan hanya satu. Tidak boleh berbilang, tidak boleh banyak jumlahnya. Makanya ada namanya surat Qul huwallahu ahad. Haknya kok panjang ini. Haknya panjang pendek. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang maha ahad, yang maha esa. Makanya kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apa artinya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah saja. Maka nggak boleh nyembah patung, nggak boleh nyembah batu. Oh ini batu keramat ini, ya. Hati-hati loh ini. Nggak usah takut sama batu. Batu itu adalah makhluk. Yang kita takuti hanya nah, ini yang pojok itu yang pojok. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya seandainya di langit dan di bumi itu ada banyak Tuhan, maka akan hancur bumi dan
langit. Sehingga hanya ada satu Tuhan saja. Hanya ada satu ilah sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu Rabbul Alamin. Rabbnya alam semesta. Jadi yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu, yang mengatur rizki antum, makan dan minum antum, sehat dan sakitnya antum, itu adalah Rabb kita, Rabbuna Allahu Azza wa Jalla. Maka kalau ada yang meyakini ada Tuhan selain Allah, maka itu sebuah kesalahan yang amat besar. Dan itu dosa besar, ya, karena menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau antum sakit, minta kesembuhan kepada siapa? Dokter itu hanya sebagai sebab perantara, ya, sebab. Yang memberikan kesembuhan mutlak adalah Allah Subhanahu. Makanya kalau sakit itu jangan yang disebut itu orang tuanya atau temannya. Minta kesembuhan kepada Allah. Kalau antum sedang susah, ya, susah menghafal, susah belajar, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu Nabi Musa alaihi salam, tatkala diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun. Itu Fir'aun itu luar biasa. Orang yang paling kejam. Sampai-sampai dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Nabi Musa disuruh, idhab, pergilah menghadap Fir'aun. Apa diantara doa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Rabbi syrahli wa yassirli amri. Minta kemudahan kepada Allah. Makanya antum di mat ini tujuannya agar bisa menghafal Al-Quran, yaitu kitabullah. Ini luar biasa, amalan yang sangat mulia sekali. Makanya jangan sampai merasa bosan, jangan sampai merasa malas. Setiap huruf itu dikasih ganjaran yang berlipat-lipat. Itu yang menjadikan harusnya kita itu lebih semangat. Ustaz, temanku gak semangat Ustaz, aku tak melok-melok Ustaz, gak semangat. Ya jangan antum, diceramai aja temannya tadi itu, ya. Sudah di pondok aja gak semangat, apalagi ketika di luar pondok. Kemarin pas liburan itu, ayo, kira-kira semangat baca Quran apa enggak? Semangatnya satu ayat, ya. Setelah itu luar biasa godaan di luar sana itu. Nah,
Makanya antum di sini memiliki misi yang amat mulia, yaitu sebagai hafadzatul Quran, sebagai para penghafal Al-Quran. Ustaz, saya nggak bisa Ustaz, sudah berusaha menghafal, nggak hafal-hafal. Jangan putus. Allah sendiri yang sudah menegaskan bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh menghafalkan Al-Quran akan dimudahkan. Tapi kalau dari awal kita sudah bilang berat, susah, ya itu di otak itu akan menjadi susah. Kayak antum ditawari makanan enak, terus antum bilang gak enak, dipaksa makan gak akan mau. Ada yang gak suka durian? Durian itu mahal, durian itu istimewa. Tapi kalau sudah gak mau durian gak enak, dikasih satu gerobak gitu loh ya, sudah bisa angkat tangan. Karena sudah nganggap durian itu enggak enak. Itu tadi antum ya, mindsetnya dengan Al-Quran itu jangan sampai menganggap susah, jangan sampai menganggap sulit. Kalau menganggap sulit, maka akan sulit juga. Tapi kalau menganggap gampang, mudah, insya Allah Allah akan mudahkan. Dan semakin berat perjuangannya, semakin besar pahalanya. Ustaz, teman saya cuma sekali baca sudah hafal, alhamdulillah. Kalau anak 100 kali Ustaz baru hafal satu, ya berarti tinggal dihitung aja antum. 100 kali berarti pahalanya beratus ribu. Makanya kita harus berpikir yang positif. Ya, berpikir yang positif. Karena masa-masa antum ya, umur-umur antum ini luar biasa. Kalau nggak diisi dengan hafalan-hafalan yang baik, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka akan diisi dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Yang bersandar nggak bisa bersandar. Anak aja nggak bersandar gitu, meskipun ada, ya. Masih muda-muda, masih kuat-kuat gitu loh. Yang bersandar itu kalau sudah umur 80 itu loh, ya. Ada yang umur 80? Gimana mau berperang di jalan Allah ini kalau sukanya gini? Untuk melihat orang-orang Yahudi itu ya, semangat untuk memerangi agama Islam dan kaum muslim. Berapa banyak kaum muslimin di Palestina yang dibombardir itu. Antum malah nyantai-nyantai gini. Apalagi korban yang dari anak-anak kecil juga dibom dari atas umpama ini ya. Dor. Pecah semua kayak gitu kan. Ini ada yang ketimpa, ambruk. Ya itu seperti di sana, nasibnya di sana seperti itu. Makan gak bisa, tidur gak bisa. Antum di sini masih makan enak toh? Tidurnya
Ya, antum harusnya merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di, doakan mereka. Kehilangan rumah, kehilangan orang tua, kehilangan semuanya. Jadi kita ini sebenarnya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau enggak kita ini kufur. Dikasih asrama, dijaga kebersihannya. Jangan sampai asrama itu loh kayak kapal pecah. Pakaiannya, bantalnya, kasurnya, spraynya, sampahnya. Dulu itu asrama dibangun, pas selesai itu luar biasa bagusnya. Sekarang ambura. Itu bagian kebersihan di kamarnya itu harus. Siapa ketua Raisul Ghurfanya siapa? Tapi kebersihan itu kewajiban semua santri. Jangan sampai jadwal piket itu dijadikan dalil agar kita tidak ikut serta dalam menjaga. Saya Ustadz, piketnya hari Senin. Sekarang hari Sabtu. Akhirnya apa? Ada sampah, biarkan aja. Soalnya apa? Yang di pikiran dia piketnya hari Senin. Nah, ini yang salah itu loh. Padahal menjaga kebersihan itu adalah kewajiban kita semuanya. Ustaz, ada yang piket, diingatkan. Ya, tapi juga kita tetap menjaga kebersihan. Nomor 2, Sanian, coba dilihat dalam kitab. Ikhbaru nahwin min mi'atin wa arba'atin wa ishrina alfan minal anbiya'i wal mursalin. Kabar dari 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul yang mengabarkan biwujudillahi ta'ala, yang mengabarkan bahwasannya Allah itu ada. Jangan sampai terpengaruh dengan paham ateisme yang mengatakan tidak ada Tuhan. Padahal apa? Para rasul dan para nabi telah mengabarkan akan wujudillah. Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Nanti pada dalil-dalil al-aqliyah. Tapi secara fitrah yang menunjukkan Allah itu ada, ketika antum berdoa itu loh, mintanya kepada siapa? Antum angkat kedua tangan itu kan, menunjukkan Allah itu ada. Dan Allah yang kita mintai. Jadi jangan sampai seperti orang-orang ateis. Ya. Wa an rububiyyatihi lil awamil kulliha. Dan para nabi dan rasul ini mengabarkan tentang rububiyah Allah.
Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur segala sesuatu. Itu namanya Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Luar biasa, alam semesta ini diatur dengan sedemikian rapinya. Sehingga tidak ada yang namanya gesekan, benturan, ya, antara matahari dan bulan, antara planet-planet. Semuanya beredar, berjalan dengan rapi. Itu yang ngatur siapa? Bahkan kita ini loh ya. Kita ini luar biasa banyak problemnya. Yang ngasih makan antum ketika di perut ibu antum siapa? Antum bisa nggak ngomong ketika di perut itu loh? Lapar mak gitu. Hah? Bisa ngomong? Loh ada yang bisa itu loh. Siapa tadi? Wah, ini luar biasa ini. Di perut itu loh. Siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih minum? Itu Allah Subhanahu. Loh, antum loh. Itu yang ngatur Allah Subhanahu. Luar biasa. Sini. Nah, gitu. Kemudian wa an khalqihi ta'ala laha wa tasarrufihi fiha wa an asma'ihi wa sifatihi. Jadi para nabi dan para rasul selain mengabarkan, sudah masuk waktu Isya? Belum. Kayaknya ada suara adzan itu dari luar apa dari sini nih? Jadi para nabi dan para rasul telah mengabarkan akan wujudillah. Allah itu ada. Dan akan rububiyah Allah wa an khalqihi dan ciptaan-ciptaan Allah. Allah sudah kabarkan. Bulan, bintang, matahari, bumi, semuanya adalah ciptaan Allah. Apakah ada manusia yang bisa menciptakan seperti itu? Dari tadi kok ngakak aja gitu. Sini mas, sini mas. Dari mana tuh? Jawa Tengah? Iya dari Jawa Tengah itu besar mas, luas. Mana? Minain anta? Rembang. Biasa. Dekat Tuban tuh? Iya.
Jadi para nabi dan para rasul mengabarkan akan ciptaan-ciptaan Allah. Ada manusia yang sombong, padahal tidak bisa menciptakan seperti apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Siapa manusia yang paling cerdas, paling jenius, paling pinter? Orang-orang barat, orang-orang Eropa bisa menciptakan robot seperti manusia. Ya kalau listriknya habis gimana? Itu baru sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tapi sudah menjadikan manusia itu seolah-olah tinggi dan merasa sombong. Sampai-sampai apa? Menolak ayat-ayat Al-Quran dikarenakan dianggap bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Padahal yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok malah ilmu pengetahuan dipakai untuk menolak Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan memang sengaja. Ya, sengaja Al-Quran dan agama Islam itu ditutup-tutupi. Karena kalau paham Islam dengan benar, pasti akan masuk Islam banyak orang secara berbondong-bondong. Peristiwa yang sekarang terjadi di Palestina itu diantaranya membuka mata manusia akan bengisnya orang-orang Yahudi. Ya, rumah sakit dibom, kemudian pemukiman, ya, sekolah-sekolah, dan itu orang-orang Palestina itu bisa tegar menghadapinya. Kalau antum jatuh mungkin sudah mengeluh nangis, nggak makan, paginya sudah. Itu menjadikan sebagian orang-orang kafir itu melihat bagaimana kesabarannya sehingga mereka ada yang masuk Islam. Makanya Islam itu biar tidak tersebar, Islam itu digambarkan keras, bengis, radikal, sehingga banyak yang benci. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil agama yang mengajarkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Para nabi dan para rasul juga menjelaskan tentang nama-nama Allah Al-Husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Contoh diantara nama-nama Allah apa saja? Nah, yang paling pojok, pojok. Yang bersandar. Wa an asma'ihi wa sifatihi.
Contohnya di antara nama-nama Allah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya? Allah itu maha pengasih lagi maha Adzan dari mana? Luar apa dalam ini? Sudah selesai berarti ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.